Halo semuanya, semoga kabarnya semakin baik dan di video kali ini saya akan bahas lebih dalam tentang namanya illness anxiety disorder. Apa itu illness anxiety disorder? Ini adalah namanya juga hipokondria. Zaman dulu sering disebut dengan namanya hipokondria. Sekarang dikenal dengan namanya illness anxiety disorder berdasarkan dari DSM-5, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Health di versi kelima, ya, yang menjadi pegangan atau menjadi ya panduan lah kurang lebihnya bagi psikolog atau psikiater di seluruh dunia. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang illness anxiety disorder. Secara sederhana, ini adalah suatu kecemasan atau suatu ketakutan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi seringkali ketika ada rasa atau simptom di tubuh yang nggak nyaman, misalnya kesemutan ataupun misalnya ketegangan, itu kemudian sudah berpikir ini adalah sesuatu yang berbahaya, penyakit berbahaya. Nah, illness anxiety disorder ini juga bisa dalam bentuk misalnya adalah orang-orang itu jadinya sangat concern dengan kesehatannya, sangat khawatir dengan kesehatannya, dan kemudian ketika ada rasa nggak nyaman di tubuh, dia langsung sering cek ke dokter. Jadi misalnya kalau misalnya jantungnya berdebar kencang, kemudian dia akan takut bahwa ini yang jantung, dan kemudian dia akan cek ke dokter jantung. Dan cek ke dokter jantungnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Jadi bisa 6 kali, 10 kali, ya banyaklah teman-teman. Setiap kali ada rasa nggak nyaman, dia akan cenderung untuk ke dokter jantung untuk memastikan bahwa dia tuh baik-baik saja, walaupun dokter sudah mengatakan bahwa jantungnya bagus. Nah, ada juga yang kemudian tipenya adalah justru tidak mau ke dokter. Kalau tadi adalah justru mencari rasa aman dengan cara ke dokter, yang inilah kebalikannya. Justru tidak berani ke dokter. Karena takut kalau ada diagnosa yang membuat mereka semakin takut, ada diagnosa jelek itulah kurang lebihnya, ya. Jadi ini adalah beberapa wujud dari illness anxiety disorder. Nah, seringkali yang terjadi adalah gejala-gejalanya yang seperti saya katakan tadi. Jadi setiap kali merasakan nggak nyaman tubuh, langsung mikirnya adalah sakit berat, sakit yang mana-mana, tumor, kanker, dan lain-lain, ya. Dan biasanya ini berlangsung kurang lebih sudah selama 6 bulan. Jadi kalau kamu sudah selama 6 bulan, kemudian kamu juga sering mengalami rasa cemas akan kesehatan, dikit-dikit takut, dikit-dikit cek gitu kan, dan kamu juga sering googling juga atau sering mencari di internet itu apa, dan akhirnya buat kamu semakin cemas, itu kemungkinan besar kamu sudah mengalami namanya illness anxiety disorder. Oke ya? Nah, kemudian untuk kamu diagnosa sebaiknya kamu tetap ke psikiater atau ke psikolog. Ini bukan untuk diagnosa ya. Jangan self diagnose teman-teman, walaupun ada ciri-cirinya berdasarkan DSM-5 ya, tapi sebaiknya tetap lakukan untuk ke profesional ya. Kemudian kenapa? Ya, jadi pertanyaannya, kalau gitu kenapa? Kenapa saya mengalami illness anxiety disorder? Yang pertama adalah bisa karena faktor kognitif. Faktor kognitif itu adalah faktor bagaimana kita memproses suatu informasi. Jadi, bisa saja kamu tuh adalah terbiasa sejak kecil, sebelum mengalami ini, kamu sudah sering membuat worst case scenario. Kamu sudah sering membuat pikiran-pikiran yang membuat cerita skenario buruk. Itu sering terjadi. Kamu sering menanggapi sesuatu yang secara berlebihan, tapi negatif, ya. Itu bisa penyebab yang pertama. Atau kemudian faktor kognitif ini adalah misalnya salah tafsir dengan apa yang terjadi. Itu juga bisa membuat sebab-sebab dari IAD. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Jadi mungkin kamu pernah ada trauma, mungkin pernah kehilangan, atau mungkin kamu pernah mengalami ada keluarga yang mengalami sakit, ya sakit serius, dan kamu rawat dia,
melihat langsung bagaimana sakit seriusnya, itu membuat kamu jadi kekhawatiran, ketakutan tersendiri. Kemudian yang lain adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini bisa karena kamu cukup mengalami stres yang lumayan tinggi, kemudian kamu sering terpapar dengan namanya kesehatan, ya, sering terpapar dengan berita-berita kesehatan seperti itu. Kemudian juga kamu bisa juga tumbuh dalam keluarga yang cenderung takut atau cenderung cemas akan kesehatan. Itu juga bisa membuat kamu mengalami ini, ya. Jadi itulah beberapa faktor yang bisa membuat kamu mengalami illness anxiety disorder. Siklusnya seperti apa sebenarnya siklus illness anxiety disorder? Jadi siklusnya seperti ini. Yang pertama kamu mengalami sensasi di tubuh dulu. Entah itu dada nyeri, entah itu pusing, entah simptom yang lain ya. Dan kemudian kamu akan berlanjut ke kedua. Yang kedua adalah kamu cemas dengan adanya rasa yang muncul itu. Jadi kamu udah mulai mikir-mikir, wah jangan-jangan ini, ya jangan-jangan ini, jangan-jangan cancer, jangan-jangan tumor, jangan-jangan apalah penyakit-penyakit berat lainnya ya. Dan kemudian kamu akhirnya mencari, yang ketiga adalah mencari solusi itu atau mencari, pengen tahu lebih tepatnya, pengen tahu nih kenapa, apakah ini apa. Kamu googling simptom, kamu mencari di internet, atau kamu mencari di AI. Ya, kamu mendapati semakin nggak bagus. Wah, ternyata semakin buat kamu semakin takut. Dan semakin takut ini membuat itu kamu semakin yang keempat, kamu semakin ketakutan dengan pikiran kamu. Waduh, tadi aku bacanya begini. Waduh, aku dengar kata orang begitu. Sosial media begitu. Kamu semakin ketakutan, semakin khawatir gitu kan. Yang keempat, kamu cek ke dokter. Tapi ketika kamu cek ke dokter, dokter mengatakan kamu aman, gak apa, sehat, kamu tetap aja khawatir. Kamu semakin khawatir, semakin khawatir itu akhirnya mempengaruhi kamu akhirnya dalam aktivitas sehari-hari. Kamu dalam aktivitas sehari-hari, membuat kamu jadi misalnya jadi sering berkunjung ke medis, atau membuat kamu jadi malah tidak atau takut untuk melakukan kunjungan medis. Dan bisa juga kemudian teman-teman jadi menghindari situasi tertentu, menghindari orang-orang, menghindari kejadian-kejadian tertentu, itu juga bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah-masalah itu? Solusinya ada banyak, teman-teman. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita untuk bisa membuat kita punya toleransi atas rasa tidak nyaman itu. Ya. Jadi memperbesar toleransi ketidaknyamanan itu sangat penting ketika kamu mengalami IAD, Illness Anxiety Disorder. Semakin kamu bisa membuat diri kamu bisa lebih lebar, memperlebar diri kamu untuk bisa berdamai dengan rasa ketidaknyamanan, itu akan membantu kamu lebih baik. Dan juga, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana untuk kamu menerapkan bahwa pikiranmu itu hanya pikiranmu. Pikiran hanya pikiran. Pikiran bukan kenyataan. Tidak semua pikiran perlu kamu yakini. Tidak semua pikiran perlu kamu percaya. Ya, dengan kamu bisa menerapkan itu semuanya, maka kamu akan bisa mengatasi illness anxiety disorder. Jadi, cara yang secara umum yang sering dibahas adalah kamu bisa melakukan yang namanya terapi mindfulness ya. Kemudian kamu juga bisa melakukan brain spotting. Brain spotting adalah salah satu cara yang juga efektif untuk mengatasi namanya takut akan kesehatan. Jadi brain spotting itu adalah suatu teknik di mana kita akan memfokuskan mata kita untuk mengakses subcortex, untuk mengakses bawah sadar kita, di mana yang menjadi masalah penyebab kenapa kamu mengalami masalah IAD ini, Illness Anxiety Disorder. Brain spotting ini didirikan oleh David Grant, teman-teman. Dan kebetulan saya juga saya praktisi dari brain spotting juga, yang juga bisa membantu teman-teman untuk mengatasinya. Ya, jadi brain spotting ini sangat efektif, teman-teman. Bisa membantu kamu untuk mengatasi IAD. Ya, dan cara lain yang bisa membantu kamu adalah dengan kamu cobalah sering-seringlah untuk melakukan namanya relaksasi.
Relaksasi juga membantu. Kamu bisa cari relaksasi yang di YouTube, kamu bisa cari relaksasi dimanapun itu yang akan membantu kamu untuk menenangkan sistem saraf kamu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah teman-teman adalah bagaimana membuat sistem saraf kamu tuh merasa aman di dalam tubuh kamu. Jadi cara untuk membuat sistem saraf merasa aman dalam tubuh kamu, sehingga kamu bisa mengatasi illness anxiety disorder, salah satunya dengan yang paling gampang adalah dengan cara melakukan olah nafas. Melakukan olah nafas itu akan membuat tubuh kamu, sistem saraf kamu itu lebih rileks. Dan ketika lebih rileks, kamu tidak akan terlalu cemas. Jadi kamu bisa olah nafas banyak, olah nafasnya bisa banyak macam, bisa menggunakan nafas perut, kamu bisa menggunakan teknik nafas 478, kamu bisa menggunakan teknik nafas yang lain, itu banyak. Kamu bisa search sendiri. Itu banyak banget caranya teman-teman untuk olah nafas. Ya, kemudian juga untuk membuat namanya sistem saraf kamu lebih merasa aman, kamu juga bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini membuat kamu akan merasakan lebih tenang, teman-teman. Dan sambil kamu lakukan begini, kamu lakukan afirmasi positif. Ini akan membuat sistem saraf kamu lebih aman, merasa lebih nyaman, dan lebih tenang. Nah, silahkan dilakukan cara-cara yang sebarusan saya bahas. Simple, sederhana, teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Ya, semoga apa yang saya bahas ini, yang sederhana ini, bisa membantu kamu untuk lebih baik. Bye-bye ya teman-teman. Tetap semangat, kamu pasti bisa mengatasi semuanya.